mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, orang tua siswa yang dapat hadir di kesempatan ini, dan kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 Kabupaten Goa. Adapun hari ini saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran di guru penggerak sekitar 2 bulan yang lalu. Topik yang akan dibahas yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Pasti ibu bapak bertanya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya itu perubahan paradigma belajar. Kita harus mengetahuinya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, makna kata disiplin. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka perbuat, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tapi dari Bapak Ibu bertanya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Contohnya dari nilai kebajikan yaitu disiplin, kebersihan, ketaatan, apalagi ya, keindahan, semua yang bersifat positif. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia pasti mungkin kita memiliki dari teori 1, 2, atau 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja ketika murid datang ke sekolah, pasti hampir dari setiap murid itu tidak mau terlambat karena tidak mau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang kedua ini, saya sebagai guru kadang berpikir, jika saya datang ke sekolah tepat waktu, mungkin saya akan diberikan sesuatu. Sesuatunya itu tidak mesti dalam bentuk hadiah, tapi bisa juga dalam bentuk penghargaan atau kata-kata. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, kita sebagai guru harus
memilih, harus melakukan di poin ketiga, yaitu dengan menjadi ingin dihargai. Ketika kita sebagai guru datang ke sekolah tepat waktu, berarti kita memberikan contoh yang baik kepada murid kita. Berarti kita menghargai diri dan begitu pula dapat dihargai oleh orang lain selanjutnya. Lima kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan atau keinginan yang ingin kita capai. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita ini ingin hidup. Jika kita ingin hidup, pasti kita membutuhkan sesuatu. Kebutuhan ini kita harus lakukan dengan cara ya bekerja. Tanpa bekerja, kebutuhan kita tidak bisa terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa itu diterima. Setiap individu ingin merasakan namanya itu kasih sayang dan rasa diterima oleh setiap orang. Sama saja kepada murid kita. Kita mencintai murid kita, berarti murid kita juga merasa, oh berarti guru saya terima dia, sayang enggak. Dari hal tersebut kita akan merasakan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Yang ketiga, yaitu kesenangan. Baik guru maupun orang tua maupun siswa, yaitu memiliki masing-masing kesenangan. Setiap siswa memiliki kesenangan yang berbeda-beda, begitu pula kepada orang tua maupun guru. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini yang kita harapkan yaitu tidak diperintah atau diatur-atur semaunya oleh orang lain. Kita bebas memilih apa yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu penguasaan. Kalau penguasaan ini terkadang kita ingin merasakan sesuatu tanpa dikekang oleh orang lain, atau bisa dikatakan kita bisa menjadi yang di atas, atau maksudnya ini pemimpin di benak kita menganggap yaitu orang yang berkuasa. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajerial. Kata-kata yang dikeluarkan oleh guru ketika menghukum biasanya menghati siswanya atau menunjuk. Sedangkan kata yang dikeluarkan oleh guru ketika membuat merasa bersalah, biasanya kita mengeluarkan, nak, kamu tidak merasa kasihan kepada ibu, sudah melakukan perbuatan tersebut. Itu biasa yang dikatakan oleh sebagai guru membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Di sini kita membuat alasan untuk muridnya. Contohnya, ketika murid membutuhkan bantuan gurunya, kita memberikan pembelajaran tersendiri, memberikan motivasi, memberikan masukan kepada muridnya agar murid tersebut merasa nyaman. Karena dengan adanya kenyamanan, murid kita akan merasa, guruku seperti teman, ya seperti yang ibu guru. Yang keempat yaitu pemantau, di mana seorang guru menghitung dan mengukur. Maksudnya di sini kita guru memantau perbuatan siswa kita, melihat perbuatan siswa kita. Dan terakhir, manajerial. Dari posisi kontrol yang paling bagus yaitu manajerial, mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana kita memberikan pertanyaan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan melihat
video tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Next. Dari video tadi posisi kontrol penghukum. Adapun nada suara tinggi, kita sudah lihat bersama-sama dari video tersebut, guru tersebut memiliki nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya yaitu mata yang melotot. Kita sebagai guru biasa pasti melakukan hal tersebut, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Dampaknya pada murid, mungkin murid kita akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja di kelas, baik meja maupun buku tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi posisi kontrol penghukum itu sebenarnya sangat tidak baik untuk dilakukan. Tapi karena kita di sini belum paham atau belum bisa membedakan, karena kita melakukannya. Selanjutnya, posisi kontrol membuat merasa bersalah seorang guru. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dari video tersebut, posisi pembuat rasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Jadi kita guru biasanya mengeluarkan kata-kata yang halus dan berbeda dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah hati. Dampak yang akan ditimbulkan yaitu murid akan merasa bersalah. Contoh kataannya tadi, Naren, apakah kamu tidak kasihan sama ibu, kepada ibu? Ketika kita mengeluarkan kata tersebut, anak yang akan mendengarkannya itu pasti akan merasa bersalah karena membuat gurunya bersedih atau membuat gurunya akan dimarahi. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, murid menahan perasaannya. Jadi posisi kontrol membuat rasa bersalah itu kadang membuat murid kita merasa berkecil hati atau merasa bersalah, dibawa terus di pemahamannya pada gurunya sehingga merasa berkecil hati. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Dari video tersebut, kata-kata yang digunakan oleh seorang guru seperti menganggap muridnya itu sebagai temannya. Bahasa yang digunakan seperti ketika berbicara kepada temannya sendiri. Jadi murid merasa dianggap sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif pada posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantunya, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ketika kita di posisi kontrol yang ketiga ini, murid akan merasa senang dan tergantung kepada kita untuk membantunya ketika menyelesaikan masalahnya. Next, posisi yang keempat, posisi kontrol pemantau. Next, posisi yang keempat, posisi kontrol pemantau.
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selanjutnya posisi pemantau. Dari video tersebut, memantau berarti mengawasi. Jadi guru dari video tersebut mengawasi muridnya yang terlambat. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Dan posisi terakhir, posisi kontrol manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi kontrol terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Fokusnya ada pada murid, bukan kepada gurunya ya. Untuk kebahagiaan guru ataupun orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada muridnya karena murid yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik. Untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Jadi di posisi manajer ini dari video tadi di situ kita bisa melihat guru tersebut tidak langsung marah,
kata-kata yang digunakan yaitu kata-kata yang halus, berbicara dengan baik. Adapun kata yang dikeluarkan oleh guru tersebut yaitu pertama menanyakan keyakinan kelas. Kenapa? Menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolah, karena ada keyakinan sekolah yang anak tersebut langgar. Selain itu, dari posisi tersebut, guru juga mencari bersama murid, yang dimana murid mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Masalahnya karena terlambat mencari solusinya. Sedangkan di posisi kontrol sebelumnya, guru hanya saja menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu lakukan, kamu langgar, tanpa mencari solusi bersama. Selanjutnya, dari video tersebut ada 2 video yang menyatakan kata keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu bertanya, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Universal maksudnya itu luas, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun dari intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan ini dimaksud dari apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, sehingga jika kita meyakininya, insya Allah kita bisa melakukannya. Next, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Next, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana. Jadi ketika kita sebagai guru biasa atau kadang menghukum kita, kadang kita refleks atau kadang tidak memikirkan, langsung kita ucapkan, padahal sebenarnya kita harus memikirkannya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Fisik berupa yaitu ketika kita memukul, mencubit, sedangkan psikis yaitu ketika kita memberikan kata yang kurang pantas untuk didengar oleh siswa kita. Murid atau si anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Next, apa itu konsekuensi? Konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi perbedaannya tadi konsekuensi dengan hukuman. Hukuman itu biasanya tidak
direncanakan tiba-tiba dilakukan, sedangkan konsekuensi harus adanya kesepakatan dari guru maupun siswa. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid maupun guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau dari sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya murid kita merasakan tidak nyaman. Sedangkan kalau memberikan hukuman, murid bisa merasakannya berkepanjangan atau bisa terus mengingatnya. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya atau waktu istirahatnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan peraturan, dan konsekuensinya yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Berarti ketika saya memberikan tugas kepada murid kelas 4 perkalian, tetapi murid saya ada beberapa yang tidak mengerjakannya, berarti saya akan melakukan memberikan konsekuensi, bukan memberikan hukuman. Konsekuensinya itu berupa pengurangan jam keluar main atau tidak memberikan jam keluar main, karena saya akan memberikan tugas tambahan karena ketertinggalannya ketika melakukan mengerjakan tugas selanjutnya. Dari penjelasan tersebut, di sini ada pertanyaan yang kita bisa kategorikan masuk ke manakah? Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, masuk apa? Ya, betul, masuk hukuman. Kenapa masuk hukuman? Karena yang dilakukan guru tersebut akan dirasakan oleh muridnya itu secara berkelanjutan atau panjang, bisa diingat oleh muridnya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Masuk apa? Ya, betul, masuk konsekuensi. Kenapa? Dari setiap kesalahan atau perbuatan yang dibuat murid tersebut bersifat negatif itu, seperti mencoret meja, akan diberikan konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena perbuatannya itu tidak berkepanjangan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat datang atau terlambat masuk. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret ataupun dirobek. Masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, masuk konsekuensi. Karena hukuman itu biasanya, kenapa hukuman biasanya tidak dipilih dari sini, yaitu karena perbuatannya itu tidak terlalu berat dan bisa dicarikan solusi bersama. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghardiknya atau menyalahkannya, tetapi kita sebagai guru harus mencari alasan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan murid kita mempunyai alasan.
Jadi kita harus mendengarkan alasan dari murid kita, lalu kita bisa menentukan apa konsekuensi yang akan diberikan kepada murid kita, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk menceritakan alasan dan mencari solusi dari masalahnya tersebut. Bukan berarti kita guru di sini tidak membantu murid kita, hanya murid saja yang mencari solusi, tapi kita sebagai guru membimbing murid kita untuk mencari solusi dari masalahnya. Selanjutnya, di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita melakukan dialog atau perbincangan dengan murid kita yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa harus melakukan dialog? Karena tanpa dialog kita tidak bisa mengetahui alasan atau penyebab dari murid kita melakukan sebuah kesalahan, sehingga dari hal tersebut kita bisa mendapatkan solusi dan murid kita menjadi bertanggung jawab atas permasalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya, segitiga restitusi ada tahapannya. Yang pertama, mengidentifikasi, menstabilkan identitas, yang dimana kata yang digunakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru ketika melakukan segitiga restitusi, kata yang bisa kita gunakan yaitu diberikan kepada murid kita pernah melakukan kesalahan, atau semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita tidak boleh mengulanginya kembali. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kata-kata yang biasa digunakan ketika melakukan dialog dengan murid kita yaitu dengan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang biasa bisa digunakan guru yaitu kamu tindakan yang kamu lakukan itu tindakan yang lebih bisa yang paling sering dilakukan. Kamu pasti mempunyai alasan ketika melakukan hal tersebut. Jadi di validasi tindakan kita ketika melakukan dialog dengan guru kita bisa menggunakan kata kamu melakukan hal tersebut mempunyai alasan. Bolehkah ibu mendengarkan alasan sehingga kamu melakukan hal tersebut? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dalam tahapan ketiga ini, kita sebagai guru menanyakan kepada murid kita, apa keyakinan kelas yang kamu langgar, atau adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Selanjutnya, proses 3 tahap tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah-langkah menstabilkan identitas yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita berikan kata-kata yang kita diberikan kepada murid. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik,
hal yang terbaik bisa kita lakukan, atau bisa juga setiap orang atau semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dari tahap ini kita mencari alasan kenapa murid kita melakukan kesalahan tanpa langsung memarahinya atau menghukumnya. Semua perbuatan pasti mempunyai alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dari tahapan ketiga ini, kita semua memiliki motivasi internal. Motivasinya itu dari menanyakan keyakinan kelas, karena dari perbuatan yang negatif yang murid kita lakukan, ada nilai-nilai atau perbuatan yang kurang baik. Jadi sehingga murid kita melanggar dari keyakinan yang disepakati di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian paparan dari saya. Mungkin ada beberapa teman atau orang tua siswa yang ingin bertanya. Saya memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan yaitu apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan Ibu Sri Wulan, yang dimana pertanyaannya itu apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau keyakinan yang saya pelajari, yang saya paham, yaitu keyakinan adalah nilai-nilai yang kita sepakati, yang dimana keyakinan ini bukan hanya satu arah, tapi dua arah, di mana ada kesepakatan dari murid maupun dari guru. Murid memberikan pendapatnya, lalu guru memilih dari kata-kata murid tersebut yang mana lebih baik dijadikan keyakinan. Dari keyakinan itu bersifatnya semua murid, karena murid mengeluarkan pendapatnya, sedangkan peraturan itu biasanya bersifat mengekang. Kenapa? Yang membuat peraturan itu dari pihak sekolah ataupun pihak guru, tanpa ada keterlibatan dari siswa untuk menentukan peraturan. Demikian. Masih ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini tidak memberikan pernyataan, tapi memberikan pernyataan. Jadi setelah pemaparan yang tadi saya sampaikan, salah satu di antaranya yaitu posisi guru. Jadi berdasarkan pemaparan itu tadi ada 5 posisi guru, yaitu diantaranya sebagai penghukum, korban merasa bersalah,
dan sebagai teman, pemantau dan manajer. Di mana setelah kita amati dari video tadi dan apa yang disampaikan dan dipaparkan dalam pekerjaan yang disajikan dalam bentuk tabel tadi, kita tidak bisa mengkiri bahwa terkadang kita masih menggunakan posisi kita sebagai penghukum, kadang juga menggunakan sebagai posisi teman karena bersalah memang tahu. Namun setelah melihat dari hasilnya, di mana misalnya posisi penghukum itu siswa itu akan cenderung hasilnya akan mendendam, kemudian membuat merasa bersalah, maka hasilnya itu siswa itu akan merasa rendah diri dan seperti yang selanjutnya tadi sebagai teman, maka hasilnya itu siswa akan kebanyakan bergantung kepada gurunya. Jadi dan selanjutnya yang pemantau dan manajer, menurut dari apa yang disampaikan, saya akan berusaha akan banyak mengaplikasikan posisi sebagai manajer karena dilihat dari motivasinya yang dimana berbagai yang dilakukan itu berdasar dari dalam diri murid. Ini kan dalam diri murid yaitu unsur intrinsik, dan itu bisa membuat siswa itu merasa melakukan perubahan yang positif dan dalam yang waktu yang panjang, dan bisa saja itu akan dibawa seterusnya sampai ke perguruan tinggi dan sepanjang hayat. Jadi kedepannya saya akan banyak-banyak mengambil sebagai posisi manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dengan pada hari ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam aksi nyata ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghargai diri dan orang lain.